tugasnya tugas mencurahkan video. Menurut kalian kita harus ngapain nih? Apa tuh? Berarti tiap orang yang punya HP mahal pasti orang kaya. Nah, si Farel HP baru tuh. Berarti dia orang kaya. Iya, betul. Wah, aku cuma punya HP baru guys. Lagian ini Xiaomi loh, cuma 2 juta. Kok tiba-tiba aku jadi orang kaya? Ya tetap aja HP baru. HP baru. Ya nggak bisa gitu dong. Tentunya. Percakapan barusan kelihatan sepele kan? Tapi sebenarnya, itu contoh menarik buat kita belajar logika. Lebih tepatnya tentang silogisme. Yuk kita bahas apa itu silogisme. Silogisme itu sebenarnya cara berpikir dengan menggabungkan dua pernyataan untuk mendapatkan satu kesimpulan baru. Dalam silogisme itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada premis mayor atau pernyataan umum. Yang kedua itu ada premis minor atau pernyataan khusus. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi, dari 2 premis tadi kita dapat menarik kesimpulan yang lebih logis. Gimana? Udah ngerti kan? Oke, biar lebih ngerti, sini aku kasih contoh. Semua mahasiswa pasti belajar. Miko adalah seorang mahasiswa. Kesimpulannya, Miko pasti belajar. Nah, dari contoh tadi kelihatan kan ada kata yang sama di 2 premis? Nah, karena 2 premisnya benar, maka kesimpulannya juga ikut benar. Artinya, dalam cara berpikir deduktif, kalau premisnya benar, hasilnya juga pasti benar. Tapi, kalau ada satu premis yang salah, maka kesimpulannya juga pasti ikut salah. Nah, dalam silogisme itu ada 3 istilah penting. Yang pertama ada trem minor, ada trem mayor, dan ada trem tengah. Nah, trem minor itu adalah subjek di kesimpulan. Sedangkan trem mayor itu adalah predikat di kesimpulan. Nah, kalau trem tengah itu adalah istilah penghubung antara istilah penghubung yang ada di 2 premis tapi tidak ada di kesimpulan. Nah, agar kalian lebih paham, ayo kita gunakan kesimpulan yang di contoh sebelumnya. Nah, tadi kesimpulannya, Miko pasti belajar. Miko di sini itu sebagai subjek atau premis minor. Sedangkan pasti belajar itu sebagai predikat atau premis mayor. Nah, jadi silogisme itu intinya proses menarik kesimpulan dari 2 premis, yaitu mayor dan minor. Dari situ kita bisa melatih cara berpikir yang lebih deduktif dan logis. Nah, kita kan udah tahu nih apa itu silogisme dan bagaimana cara kerjanya. Nah, selanjutnya kita akan belajar nih gimana cara kita menilai silogisme. Apakah itu valid atau apakah itu benar. Dalam silogisme ada 2 istilah penting yang harus kita ketahui dan kita pahami, yaitu absa atau valid dan juga benar. Nah, keduanya ini sering banget dianggap sama, padahal berbeda. Absa atau valid itu berkaitan dengan prosedur penyimpulan. Kalau prosedurnya sesuai aturan logika, berarti valid. Kalau tidak sesuai, berarti tidak valid. Tapi, valid aja nggak cukup. Sebuah kesimpulan dapat kita terima kalau premisnya benar dan prosedurnya juga valid. Jadi, keabsahan dan kebenaran itu ibaratkan 2 sisi dari selembar kertas, nggak bisa dipisahkan. Supaya lebih jelas, contohnya kayak gini. Premis mayor, semua manusia bisa berjalan. Premis minor, Miko adalah manusia. Kesimpulannya, semua manusia adalah Miko. Nah, jadi menurut kalian gimana? Semua manusia di dunia ini adalah Miko. Itu jelas salah ya. Kenapa? Karena cara menyimpulkannya itu nggak sesuai dengan aturan silogisme. Premisnya memang benar, tapi cara menyimpulkannya itu keliru. Maka hasilnya juga salah. Jadi, silogisme itu bukan cuma soal cara menyimpulkan, tetapi juga soal kebenaran premis yang dipakai. Kalau salah satunya keliru, maka hasilnya nggak bakal bisa dipercaya. Nah, setelah kita tahu prinsip dasarnya, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih spesifik, yaitu macam-macam silogisme. Yang pertama yang akan kita bahas adalah silogisme kategori. Nah, kali ini kita akan membahas tentang silogisme kategorik. Silogisme kategorik ini adalah silogisme yang proposisinya itu proposisi kategorik. Apa sih proposisi kategorik itu? Proposisi kategorik adalah proposisi yang mempunyai 2 term, yaitu premis mayor dan premis minor, lalu menghasilkan kesimpulan. Contohnya seperti ini. Semua manusia membutuhkan air. Fadel
adalah manusia. Fadel membutuhkan air. Nah, sekarang jelas kan, kata manusia itu jadi penghubung atau medium term antara premis mayor dan premis minor. Sehingga kita bisa sampai pada kesimpulan yang logis. Selanjutnya kita masuk lagi ke silogisme hipotetik. Adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik atau pernyataan bersyarat. Lalu premis minornya biasanya berupa proposisi kategorik yang bisa menetapkan atau menolak bagian dari premis mayor tadi. Dalam hipotetik, strukturnya berbeda. Yang kita pakai adalah antecedent dan consequent. Contohnya seperti tadi, jika hujan turun, maka jalanan akan basah. Itu premis bersyaratnya. Premis kategorinya, sekarang hujan turun. Kesimpulannya, maka jalanan basah. Di sini, hujan turun adalah antecedent, sedangkan jalanan basah adalah konsekuen. Jadi, kesimpulannya muncul dari hubungan antara keduanya. Jadi, intinya, silogisme hipotetik ini adalah dua premis, yaitu premis bersyarat dan premis kategori. Nah, gimana sih cara kita nentuin premis yang benar itu? Yaitu antara hubungan antecedentnya dan konsekuennya. Jika antecedent dan konsekuennya benar, pasti kesimpulannya benar. Simple kan? Nah, setelah kita membahas silogisme kategorik dan silogisme hipotetik, sekarang kita masuk ke jenis ketiga, yaitu silogisme disjungtif. Kalau mendengar kata disjungtif, langsung ingat aja sama kata atau. Yap, silogisme disjungtif itu dasarnya pilihan antara dua kemungkinan atau lebih. Silogisme disjungtif adalah silogisme yang premis mayornya berupa keputusan disjungtif. Artinya, menyajikan pilihan, lalu premis minornya akan menyatakan atau menolak salah satu pilihan tersebut. Dari situ, kita bisa tarik kesimpulan berupa kemungkinan yang lain. Keputusan disjungtif biasanya menggunakan kata atau untuk menyatakan alternatif. Nah, silogisme disjungtif ini dibagi menjadi dua, dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pertama, disjungtif dalam arti sempit, artinya hanya ada dua kemungkinan dan tidak bisa dua-duanya benar sekaligus. Jadi harus salah satunya. Kalau ada kemungkinan ketiga, otomatis silogismenya tidak sah. Contoh, Rudi masuk atau tidak masuk? Sah, karena antara masuk dan tidak masuk tidak ada kemungkinan lain. Contoh lainnya, contoh salah, Liverpool menang atau kalah? Contoh berikut salah karena masih ada kemungkinan ketiga, yaitu seri. Lalu kedua, disjungtif dalam arti luas. Kalau yang ini, pilihan yang ada bisa aja bersama-sama benar. Bahkan bisa ada kemungkinan ketiga. Jadi sifatnya lebih longgar dibanding arti sempit. Contoh, premis, dia yang pergi atau saya yang pergi. Ternyata bisa saja dia pergi, saya juga pergi. Jadi keduanya bisa benar. Jadi gampangnya, disjungtif sempit hanya dua kemungkinan, harus pilih salah satu. Sedangkan disjungtif luas, dua kemungkinan bisa benar bersamaan, bahkan bisa ada opsi lain. Nah, setelah dari silogisme disjungtif, selanjutnya ada silogisme dilema. Kalau di silogisme disjungtif, kita punya pilihan atau. Nah, ada bentuk argumentasi yang lebih rumit lagi, yaitu dilema. Dilema ini menarik karena bentuknya merupakan campuran antara silogisme hipotetik dan silogisme disjungtif. Jadi bisa dibilang ini versi jebakan Batman-nya lah dalam berlogika. Secara sederhana, dilema adalah argumen yang satu, premis mayornya terdiri dari dua proposisi hipotetik, yaitu jika dan maka. Premis minornya berupa proposisi disjungtif A atau B. Kesimpulannya bisa berbentuk disjungtif atau bahkan kategorik. Masalahnya, dalam dilema, kedua kemungkinan yang muncul sama-sama berat, alias sama-sama tidak menyenangkan. Makanya, dalam debat, dilema sering dipakai sebagai alat untuk memojokkan lawan. Karena apapun pilihan yang diambil, hasilnya selalu tidak enak. Satu sisi pahit, sisi lain juga pahit, jadi benar-benar serba salah. Contoh sederhana, misalnya, premis mayor 1, jika kamu belajar semalaman, maka besok kamu akan capek. Premis mayor kedua, jika kamu tidak belajar, maka kamu akan gagal ujian. Premis minor, kamu harus belajar atau tidak belajar. Kesimpulannya, besok kamu pasti capek.
atau kamu gagal ujian. Nah, lihat kan, mau pilih belajar atau enggak, dua-duanya bikin susah. Jadi intinya, dilema adalah bentuk logika yang membuat kita serba salah. Apapun pilihannya, tetap terasa menyakitkan. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam aturan dasar untuk membangun silogisme. Tadi kita sudah membahas berbagai silogisme, seperti silogisme kategori, dan yang serba salah seperti silogisme dilema. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang nggak kalah penting, yaitu aturan dasar untuk membangun silogisme yang logis. Karena percuma kan kita tahu bentuknya, tapi kita nggak tahu aturannya. Bisa-bisa kesimpulannya malah menyesatkan. Dasar logika klasik ada beberapa aturan utama yang harus kita patuhi supaya silogisme tetap sahih. Nah, aturan yang pertama ada 3 term. Semua silogisme harus mengandung 3 term, yaitu term mayor, term minor, dan term tengah. Kalau lebih dari 3, bisa-bisa silogismenya jadi kacau. Berikutnya ada aturan kedua, term tengah harus terdistribusi. Term transitori atau tengah harus terdistribusi minimal di salah satu premis. Kalau enggak, hubungannya bisa jadi nggak jelas. Berikutnya ada aturan ketiga, yaitu kesimpulan harus didukung premis. Kesimpulan tidak boleh mengandung term yang tidak pernah terdistribusi di premis. Kalau tiba-tiba nongol, berarti ada error logika. Berikutnya ada aturan keempat, yaitu kesimpulan tidak boleh 2 premis negatif. Kalau 2 premis negatif, nggak ada dasar kuat untuk menarik kesimpulan. Jadi minimal harus ada 1 premis afirmatif. Berikutnya aturan yang kelima, jika premis negatif, kesimpulan juga negatif. Kalau ada premis negatif, maka kesimpulan juga harus negatif. Kalau dipaksa positif, logikanya jadi janggal. Berikutnya ada aturan yang keenam, 2 premis universal tidak bisa hasilkan kesimpulan khusus. Kalau keduanya premis universal, jangan harap bisa bikin kesimpulan khusus. Itu nggak sah dalam logika formal. Jadi, semua contoh silogisme yang tadi, baik kategori, hipotetik, disjungtif, maupun dilema, akan dianggap valid kalau aturan-aturan dasarnya dipatuhi. Pas banget, jadi kita bukan cuma tahu jenis-jenisnya aja, tapi kita juga bisa bedain nih, mana argumen yang valid dan mana argumen yang keliru. Dengan aturan dasar ini, kita bisa lebih kritis menilai argumen. Bukan cuma di kelas logika, tapi kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Benar tuh Fadel, kita memang harus jeli dalam menilai argumen ataupun premis. Kenapa? Karena kalau kita bisa terkecoh, kita walaupun pernyataan terlihat meyakinkan, padahal salah. Nah, betul. Kalau silogismenya benar, ya kita pakai. Kalau nggak benar, ya jangan ikut salah. Jadi teman-teman, kami telah membahas materi silogisme dalam bentuk-bentuknya dan juga aturannya. Penting bagi kita untuk memahami apa ini silogisme agar kita dapat menyimpulkan suatu masalah itu bukan berdasarkan dari opini, melainkan dari logika dari permasalahan tadi. Sekian dari kami kelompok 4. Saya Farel Skibisya. Saya Ahmad Mikola. Saya Fadel Ibrahim. Saya Desrita Safitin Novianti. Saya Anissa Fadila. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.